Assalamualaikum semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rizki yang lancar. Hari ini saya akan menceritakan kisah sejarah tentang kota Bekasi. Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. 358 sampai 669. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Daya Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, 669 sampai 723 M. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya tahun 1567 sampai tahun 1579 M. Raja Sunda Kelapa, disebut juga Kerajaan Pajajaran, yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan, piteket, dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, Jayadewa tahun 1482 sampai -1521 M, yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanan distrik termasuk Regenschaft Kabupaten Mr. Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschaft Mr. Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, San menjadi kecamatan, Damkun menjadi desa, kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong, Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Atamir Harja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan zaman Regenschaft Mr. Cornelis menjadi kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia en Omelanden.
Batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan, sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Stadsblad van Nederlands Indi 1948 nomor 178 negara Pasundan. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari tahun 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Resuden Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan, termasuk Kecamatan Cibarusah, dan 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto, Swantara Wibawa Mukti. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan H. Juanda. Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah, gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani nomor 1 Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April tahun 1982, dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak H. Sujono, tahun 1982 sampai tahun 1988. Tahun 1988 Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Soekardi, tahun 1988 sampai tahun 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Hailani R., tahun 1991 sampai tahun 1997. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena manusia tak luput dari kesalahan. Semoga semua diberikan kesehatan dan rizki yang lancar.